Hi everyone, it's Tab here. Welcome to my YouTube channel. Hari ini yuk temenin aku keliling kota Chongqing, megacity-nya China yang paling futuristic, terkenal sama makanan pedas dan tentunya nyobain es krim dengan topping chili oil. Finally, setelah 3,5 jam rebahan, Flashback. lumayan panjang. How we end up here? 3 hours later. We arrived at Chongqing. Baru keluar dari MRT and the view is so pretty. Udah langsung berasa banget Chongqing. Belum apa-apa, kita udah harus geret nih koper naik ke atas tangga. Cuman demi nyebrang jalan karena apartemen kita ada di other side of the road. Dan ini dia view dari atas. Aduh, city lights Chongqing tuh pokoknya cakep-cakep banget semuanya. Udah susah-susah naik, sekarang lanjut turun. Ini dia, kita udah sampai di lobby apartemen kita. Dan this is the inside, lumayan cakep interiornya dan juga luas. Tapi yang paling special, kalian harus banget lihat view-nya. View-nya wow. View-nya wow banget. View-nya wow banget. Ini temen gue Karen yang nyari Airbnb bener-bener nggak fail karena kita tuh tinggal persis di atasnya Hong Yatong dan kita dapet view-nya Yangtze River dan juga Tiananmen Bridge yang ikonik banget dari Chongqing. Lanjut, ini udah lumayan late at night dan kita belum makan malam, so we're on our way to eat hot pot di atas gunung dengan view city lights dan lihat deh ini jalannya berliku-liku banget. Akhirnya kita sampai di Nanshan Yeqing Huoguo. Nah, buat yang belum tahu, Chongqing itu very famous for their spicy hot pot. Jadi ini kita ada pesen yang kuah mala dan kuah jamur untuk gue yang gak kuat pedes. Dan ini selesai makan, mereka mainin supnya. Jadi kayak pengen coba yang kayak tutor-tutor di Instagram yang ngebekuin minyak dari mala tersebut. Dan ini temen gue Handi ada yang nyoba taste test. Kita lihat ya reactionnya. Langsung mencair di mulut gua. Rasanya apa? Pedasnya 1 detik setelah lu mencair. Jujur agak kecewa sama city lights-nya karena kita tuh datangnya kemalaman, jam 10 tuh udah rata-rata pada mati lampunya. Setelah itu kita pulang dan tentunya harus banget main mahjong. The next day. Today is rainy day. Kita mau OTW ke kereta yang nembus gedung. MRT yang nembus gedung. Itu orang-orang semua. Oh iya. Mereka nontonin kita. Mereka nontonin kita. Ini museum tiba-tiba. Tiba-tiba museum. TTM. Teman-teman tapi mesra. Tiba-tiba museum. Ini tadi orang-orang yang kita lihat dari atas pas kita ada di atas MRT. Dan inilah view yang terkenal banget. Jadi ini kita tuh lagi di posisi orang-orang yang tadi kita lihat. Dan buat yang mau tahu, nama station ini adalah Lizhi Park. Semua sakit jadi kita ke farmasi. Karena saya maafkan aku semuanya. Dimaafin. Gak apa-apa. Untuknya ngajaknya. Karen Show. Next kita lanjut makan siang di Sushiro. Enak kan? Mungkin bisa dibilang salah satu kelemahan tinggal di Ningpo itu kita nggak bisa nemuin sushi yang kayak well-rounded. Jadi pengalaman makan Sushiro ini bener-bener mengharukan guys, karena akhirnya kita bisa makan sushi enak lagi. Mantap! Tapi tetap Angel tinggi tisunya aja. Ham, kita gabungan. Wah, lu ngajak ribut. Kita 2. Gua 13. Gua Dessert is here. 15 lu ya. Tapi batuk. Dia 2. Biar minum obat dulu. Dan di sini ada Karcho, dia tuh udah langganan Sushiro sekeliling Cina guys. Dan sekarang dia lagi galau mau tukar gantungan kunci yang mana pakai poinnya. Dan next kita sekarang on our way to Zhezhiko Ancient Town. Begitu nyampe sini rasanya kayak transported back in time karena this is the oldest shopping street yang ada di Chongqing. Dan nuansanya tuh beda banget dengan kota Chongqingnya sendiri yang sangat-sangat modern, terus kayak penuh dengan jembatan, gedung-gedung tinggi, dan pokoknya kota banget deh. Di sini mereka banyak jual specialty-nya Chongqing, dan di sini ada dry mala soup yang nanti di rumah kita bisa tinggal seduh aja. Terus juga ini ada chow tofu,
dan masih banyak hal-hal unik dari Chongqing lainnya. Ini aku sekalian mau tunjukin nuansa-nuansa pertokoan yang ada di Zhejikou, dan luasnya ini cukup gede ya guys, sekitar 1,2 km persegi. Selesai muterin Zhejikou, kita selanjutnya mau naik Yangtze River Cable Car. Jadi dia tuh cable car yang go across Yangtze River itu. Dan ini kita udah beli tiket, lagi on the way naik, ngantri untuk naik the cable car. Dan tiketnya ini tuh seharga 20 RMB atau sekitar 50.000 untuk sekali jalan. Worth it atau enggak, kalian lihat sendiri deh. Kita pun muter-muter doang. Bisa deh nanti foto di sini guys. Jadi kondisi cable car-nya tuh besar dan gak ada tempat duduk sama sekali. Jadi orang tuh berdesak-desakan ke arah jendela. Sedangkan kita tuh sangat gak beruntung dikasih masuk terakhir. Jadi cuma dapat akses di tengah dan gak ada pemandangan jendela sama sekali. Plus hari itu lagi hujan dan entah kenapa lampu-lampu tuh gak semuanya nyala. Karena view-nya tuh harusnya sebagus ini. Dan kita bener-bener lihat dengan kepala mata kita sendiri kalau ini tuh baru nyala pas kita lagi jalan kaki menuju tempat makan setelah naik cable car tersebut. Untuk malam ini kita bakal makan di Hongya Xiaomian. Jadi dia tuh sebuah restoran yang ngejual makanan khas Chongqing yaitu xiaomian. Jadi itu tuh semacam mie yang kecil dan tipis. Biasanya tuh dimakan pedes, terus ada kayak semacam kacangnya. Dan ini adalah AI yang ngelayanin kita di restoran. Ketika dia tahu kalau kita tuh orang Indonesia, dia ngajak kita foto, ngajak kita bikin video. Pokoknya selama kita di sana dia tuh ramah dan baik banget sama kita. Dan buat malam ini, gue sendiri sih pesen semacam ramen dengan tohua atau mungkin bisa disebut tahu kali ya di Indonesia. Selesai dari sini, rencananya kita tuh mau langsung pulang. Cuman karena apartemen kita ada di atasnya Hongyatong, jadi kita memutuskan untuk explore tempat ini dikit lah ya. Dan turns out tempat ini tuh sebenarnya luas banget, gede, banyak naik turun tangga, dan pokoknya arsitekturnya tuh bingungin banget deh. Entah di lantai 1, lantai 10, gue juga gak bisa bedain sama sekali. Dan lucunya ketika mau pulang kita tuh mengarah ke atas kan, harus naik tangga sekitar 7 lantai. Dan tentunya kita gak mau dong, jadi kita cari lift. Tapi kita nungguin lift tuh 10 menit ada kali, dan setiap pintu yang kebuka itu tuh selalu penuh. Jadi mau gak mau kita naik tangga 7 lantai. Wah, ngos-ngosan banget sih itu. Untuk dapet view Hongya Cave yang paling bagus, kita tuh harus naik jembatan penyeberangan ke seberang. Jadi kita bisa lihat the whole view. As expected, ini tuh crowded banget, penuh sama orang. Dan ini ketika kita sampai di seberang, this is the view of Hongyatong. The next day. Di hari ketiga ini kita mulai perjalanan sebelum sunrise karena hari ini kita akan menuju ke Wulong National Park. Kebetulan kita ada ikut local tournya China dan kita tuh bayar sekitar 500.000, udah dapat transport, tiket, dan perjalanannya itu sendiri sekitar 2-3 jam dari kota Chongqing. Sepanjang perjalanan kita tuh naik ke atas gunung terus sampai telinga kita tuh bisa berasa pressure difference-nya. Plus karena di sini itu kita posisinya tinggi banget, saljunya super tebal dan masih turun terus. Beda sama di Chongqing kemarin yang lebih anget dan gak ada salju sama sekali. Akhirnya kita sampai di Wulong National Park dan kalian bisa lihat sendiri ini hujan saljunya deras banget. This is our tour guide dan kita tuh harus jalan lumayan jauh untuk mengunjungi beberapa attractions. Salah satunya ini one of the natural bridges di Wulong dan juga Wulong Cars yang terkenal banget. Ini ceritanya the cave shapes like a tamuzi, which is the jempol. Basah sih. Kita terus jalan menelusuri the National Park. Happy banget bisa dikelilingin alam yang cakep. Dan kalau nggak salah hari ini tuh memang the first day of snow. Jadi kita memang benar-benar beruntung sih untuk pergi ke Wulong di hari ini. The water is so clear and there are 3 fish. Okay, goldfish. And it's freezing. Hope they're okay. Ini udah menuju bagian akhir dari Wulong National Park dan selanjutnya kita bakal naik kayak semacam minibus untuk pergi ke parkiran bus dari tour kita. Selanjutnya kita masih naik terus ke atas gunung dan di sini tuh kondisinya lebih dingin dan lebih berkabut. Di tempat ini kita dilepas untuk main salju, so we rent a snow slide. Ini
adalah teman-temanku. Wah. Vigo, Vigo. Selesai dari sini, kita diantar turun balik pulang ke kota. Nyampe-nyampe kita lanjut jalan explore daerah Pailu untuk cari makan malam. Di sini kita banyak cobain street food. Ini yang pertama, temen aku beli macem-macem jeroan. Yeay. Dan ini adalah sentral dari Pailu tersebut. Jadi toko-toko di sini tuh bukan street food sih, lebih ke jalanan yang isinya itu toko-toko makanan yang memang bagus-bagus, cakep-cakep dan lebih modern. Di sini aku ada pesen youtiao atau cakwe yang digabung sama mochi dan juga kayak bubuk sesame. Ini enak banget sih menurut gue karena ini merupakan perpaduan dari 3 hal yang gue suka. Next, temen gue ada juga yang beli oyster dan menurut kita ini harganya worth it banget sih. Jangan kaget dengan jajanan berikutnya karena kita nyoba es krim mala. Ya, kalian gak salah dengar, di sini kita beli es krim yang dikasih topping mala atau kayak chili oilnya China, terus juga ada potongan cabai beneran. Marki chop. First attempt. First attempt. Jadi yang crispy-crispy-nya itu apa? Ini main event, ini main event. Gila yang Hadi takut banget sih. Belum sedia loh. Lumayan. Lebih banyak es krimnya doang sih. Iya, lebih enak. Enak kok? Nih, cabenya. Cabai dulu masuk mulut kan. Enggak jadi. Pakai sumpit aing makan es krim. Wah, Hadi. Gimana Han? Gimana Han? Normal. Meskipun pada nggak suka, ujung-ujungnya habis juga kok nih 3 es krim. Nah, akhirnya kita nyampe ke tujuan utama kita di Pailu, yaitu makan xiaomian yang otentik. Ini adalah pesanan kita, kalian bisa lihat tuh ada kayak semacam kacang yang ditaruh di atas, dan I think that makes the xiaomian-nya Chongqing itu special. The next day. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Benson. Yap, jadi hari ini adalah hari terakhir kita di Chongqing. Teman-teman aku yang lain pada lanjut perjalanan ke Changjiajie, sedangkan aku bakal balik ke Ningpo. Karena flight aku masih sore, jadi aku nyempetin waktu untuk jalan-jalan di Kuising Low-nya Chongqing. Ini merupakan sebuah square yang desain arsitekturnya tuh mind-blowing banget. Ini kan yang baru saya tunjukin. Nih, actually, if I record this, it's actually in the 23rd floor kalau salah. This whole massive thing, and di side-nya Chongqing emang segila ini sih dari kemarin kita jalan-jalan. Look at that, we're actually on top of a building. Seselesainya lihat-lihat di sini, kita lanjut perjalanan menuju ke Raffles City-nya Chongqing. Jadi ini tuh merupakan sebuah mall yang desainnya itu mirip banget sama Marina Bay Sands-nya Singapura. Dan turns out daerah ini memang merupakan Connectivity Initiative Operating Center-nya Singapura dan juga China. Di perjalanan balik ke apartemen, kita nggak sengaja ketemu. Ini ada mobil live-nya guys. Waktu balik ke apartemen, ngambil barang, check out, saying goodbye to this amazing city, dan terakhir jangan lupa kita makan sushiro dulu untuk terakhir kalinya. So that's all my journey in Chongqing. Thank you so much for watching, dan sampai ketemu di video lainnya.